Merenada pikir yang mereka keroyok hanyalah tukang kabel biasa. Mereka menendang, memukul, dan menginjaknya tanpa ampun. Di tengah malam, di jalan sepi, tanpa rasa takut. Tapi yang mereka tidak tahu, pria itu punya kerabat seorang perwira TNI aktif. Dan malam itu, mereka tidak hanya memukul orang biasa. Mereka telah menyentuh garis merah yang tak boleh dilanggar. Inilah kisah nyata ketika preman berkedok ormas memukul orang yang salah dan dikejar bayangan prajurit yang tak kenal ampun. Sebelum lanjut ke dalam ceritanya, seperti biasa absen dulu di komentar ya, dari daerah mana kamu berasal dan jam berapa kamu nonton video ini. Jika sudah absen, kita langsung saja mulai ke cerita lengkapnya. Malam itu, Kamis, tanggal 13 Maret 2025, hujan baru saja reda di kawasan Pancoran Mas, Depok. Suasana jalan raya Sawangan tampak sepi. Di tengah kesunyian itu, dua pria terlihat sibuk bekerja di pinggir jalan. Mereka adalah Gilang Pratama dan sahabatnya, Rizal. Keduanya tengah memasang kabel optik untuk jaringan Wi-Fi. Sebuah pekerjaan yang sudah biasa mereka lakukan, meski malam telah larut. Gilang, berusia 27 tahun, dikenal sebagai sosok pekerja keras. Ia bukan hanya tulang punggung keluarga, tapi juga seorang yang jujur dan bertanggung jawab. Rizal, sahabat sekaligus rekan kerjanya, tak kalah gigih. Malam itu, mereka bekerja dengan tenang, sesekali bercanda ringan sambil fokus merapikan kabel yang melintang di tiang listrik. "Udah dapat izin ya, Lang?" tanya Rizal sambil mengencangkan baut di kotak sambungan. "Sudah bro, RT dan RW udah ngasih lampu hijau. Bahkan tadi siang Pak RT sempat kesini ngecek." "Aman kok," jawab Gilang, percaya diri. Mereka tahu bahwa bekerja di malam hari punya risiko, tapi demi mengejar target proyek dan mencari nafkah, keduanya tak pernah mengeluh. Izin resmi sudah dikantongi, dan pekerjaan ini sah secara hukum. Tak ada yang perlu ditakutkan, pikir mereka. Namun di tengah kesibukan itu ada yang mengawasi dari kejauhan. Tiga pria berdiri di seberang jalan, memperhatikan gerak-gerik Gilang dan Rizal dengan tatapan tak bersahabat. Pemimpin mereka, Andi, adalah sosok yang dikenal warga sekitar sebagai bagian dari oknum organisasi masyarakat, sebuah ormas yang kerap membuat onar dan meresahkan. Andi memberi isyarat dengan kepalanya. Bersamanya ada dua anak buah, Beben dan Raka. Ketiganya mulai melangkah mendekat dan penuh kesan intimidatif. Suasana berubah tegang. Rizal yang pertama kali melihat mereka langsung menepuk bahu Gilang. "Lang, kayaknya kita kedatangan tamu nggak diundang." Gilang menoleh dan melihat sosok-sosok itu semakin dekat. Tatapan mata Andi tajam dan senyum sinis terukir di wajahnya. "Tenang aja, kita kerja legal. Gue siapin semua izinnya, bahkan ada fotokopi suratnya di tas," ujar Gilang, mencoba menenangkan diri, meski di dalam hatinya muncul rasa tak enak. Ketika ketiganya sampai di depan mereka, suasana menjadi hening sejenak. Andi menatap Gilang dari atas ke bawah, lalu mendesis dengan nada dingin. "Lembur ya bang?" Gilang mengangguk. "Iya bang, ini pemasangan kabel optik. Udah ada izin kok dari RT dan RW." Andi tertawa kecil, tapi tawa itu terdengar dingin dan penuh ejekan. "Di sini, kerja malam nggak cukup cuma izin RT RW doang, harus izin sama kita juga." Rizal spontan menjawab, "Maksudnya gimana bang?" "Jatah, uang keamanan. Kalau mau lanjut kerja di wilayah sini, bayar dulu." Suara Andi meninggi. Gilang mencoba tetap tenang. Ia membuka tasnya, mengeluarkan map berisi surat izin, dan menunjukkannya. Tapi Andi menepis map itu tanpa melihatnya. Wajahnya berubah garang. Ketegangan di udara kian menebal. Rizal melangkah sedikit mundur, sementara Gilang masih berdiri tegak, berusaha menunjukkan bahwa ia tak gentar. Tapi dalam hatinya, ia tahu situasinya tidak lagi sederhana. Ini bukan hanya soal jatah keamanan. Ini soal kekuasaan yang dijalankan dengan cara menekan dan menakuti. "Kalian pikir surat-surat itu cukup buat kalian bebas kerja di sini?" Andi bertanya retoris, sambil melirik Beben dan Raka.
Di wilayah ini, yang pegang kuasa siapa? RT, RW, nggak ngaruh. Kalau nggak setor, jangan harap bisa kerja tenang. Rizal mencoba menengahi. Kami cuma kerja, Bang. Nggak niat macam-macam. Kita beneran nggak ganggu siapa-siapa. Beben mendekat ke Rizal, menatapnya tajam. Udah banyak proyek yang lewat sini, semua ngerti aturan mainnya. Kalau kalian ngotot, berarti kalian nyari masalah. Gilang tahu, bersikap pasif tak akan menyelesaikan masalah. Tapi ia juga tahu, melawan secara fisik akan berbahaya. Ia coba bersikap diplomatis. Bang, kita bekerja. Kalaupun memang ada aturan nggak tertulis, kasih kami waktu. Kita bukan orang yang suka bikin ribut. Andi mendengus kesal. Gua udah capek sama alasan model begini. Tiba-tiba, Andi mendorong Gilang dengan keras, hingga ia terjatuh. Rizal refleks maju, namun langsung diadang oleh Beben, yang mencengkeram kerah bajunya. Gilang berusaha bangkit, tapi Raka menendang punggungnya hingga ia terkapar lagi. Berani sama gue, teriak Andi, lalu menendang Gilang di bagian dada. Rizal menjerit, cukup bang, jangan kasar bang. Tapi ia tak berani melawan, hanya bisa memohon agar kekerasan itu berhenti. Gilang hanya bisa melindungi kepala dan perutnya sambil meringkuk di tanah. Hantaman demi hantaman mendarat tanpa ampun. Warga sekitar tak tampak, sebagian besar telah tertidur atau memilih pura-pura tidak tahu. Ketiganya puas memukuli Gilang hingga merasa cukup. Dengan napas terengah dan amarah masih membara, Andi meludah ke tanah. Lain kali ngerti aturan main di wilayah orang, katanya, sebelum pergi bersama Beben dan Raka. Rizal segera menghampiri Gilang yang kini kesulitan berdiri. Lututnya berdarah, pelipisnya sobek, dan nafasnya pendek-pendek. Namun matanya tetap menyala, bukan karena dendam, tapi karena harga diri yang diinjak tanpa alasan. Malam itu, pekerja jujur dikeroyok oleh mereka yang menyalahgunakan kekuasaan, dan semua terjadi di negeri yang katanya menjunjung hukum. Namun kisah ini belum berakhir, karena dari kejauhan, seorang lain telah mengetahui kejadian itu. Seseorang yang punya nama, kekuatan, dan koneksi untuk membalikkan keadaan. Seseorang yang tidak akan membiarkan keponakannya diinjak-injak oleh preman berkedok ormas. Namanya Letnan Arif Prasetya. Di sebuah markas militer yang terletak tak jauh dari pusat kota Depok, Letnan Arif Prasetya, ia hendak pulang ke rumah dinas saat ponselnya berdering. Di layar tertulis nama yang sudah sangat ia kenal, Rizal. Nada suara di seberang terdengar panik dan putus asa. Letnan, Gilang dikeroyok orang di Sawangan. Sekarang dia di rumah, nggak bisa jalan. Kakinya memar parah. Arif terdiam sejenak, nafasnya terhenti. Lalu ia bergumam pelan, namun penuh tekanan. Siapa pelakunya? Rizal menjawab cepat. Oknum ormas, bang. Namanya Andi, Beben, sama satu lagi Raka. Mereka minta uang keamanan, padahal kita udah punya izin. Mereka nggak peduli. Seketika, rahang Arif mengeras. Dulu, ia diajarkan untuk menjaga rakyat, menegakkan disiplin, dan menahan emosi. Tapi kali ini, yang jadi korban bukan sembarang orang, itu keponakannya sendiri, darah dagingnya. Seorang pria jujur yang hanya mencari nafkah dengan halal. Malam itu juga Letnan Arif datang ke rumah Gilang. Saat melihat kondisi keponakannya yang terbaring lemah, dengan luka-luka membiru dan ekspresi menahan sakit, ia duduk di tepi ranjang, menggenggam tangan Gilang yang dingin. Cerita sama Om dari awal sampai akhir. Dengan suara pelan, Gilang menceritakan semuanya. Dari awal pemasangan kabel, interaksi dengan RT, RW, hingga pemukulan yang membabi buta. Tak ada yang dilebihkan. Arif mendengarkan tanpa menyela, tapi matanya tak lepas dari tatapan penuh amarah yang ia sembunyikan dalam diam. Setelah mendengar semuanya, Arif berdiri. Ia tak berkata banyak. Hanya satu kalimat meluncur dari bibirnya, tenang namun dingin, biar Om yang urus. Dalam beberapa hari ke depan, Arif mulai menggerakkan jaringan informasinya. Sebagai seorang perwira aktif, ia punya akses yang luas.
Ia tidak menggunakan kekuasaan untuk pamer. Justru sebaliknya, ia ingin memastikan bahwa yang ia kejar memang benar-benar bersalah. Ia menyusuri jejak para pelaku dengan cara sistematis. Dari laporan RT dan RW, rekaman CCTV jalanan, hingga laporan warga lain yang juga pernah mengalami pemalakan dari ormas yang sama. Semuanya ia kumpulkan. Nama Andi, Beben, dan Raka semakin jelas dalam catatannya. Beberapa rekan Arif dari batalion ikut membantu dalam penyelidikan informal ini. Mereka tahu Arif bukan tipe orang yang mudah terbakar emosi. Jika ia bergerak, itu karena keadilan telah diinjak terlalu dalam. Akhirnya, melalui laporan warga dan pengamatan langsung, Arif mengetahui bahwa para pelaku kerap berkumpul di sebuah rumah tua yang dijadikan sekretariat ormas di pinggiran kota. Tempat itu dikenal warga sekitar sebagai sarang preman, tapi tak banyak yang berani bertindak karena takut dibalas. Arif mencatat lokasi itu. Ia tidak gegabah, ia tahu segala tindakan harus dihitung matang. Namun satu hal sudah pasti, pembalasan akan datang. Bukan dengan amarah semata, tapi dengan pesan tegas bahwa hukum tak bisa dipermainkan seenaknya. Dan malam pembalasan semakin dekat. Malam itu, langit di atas Depok mendung pekat. Hujan belum turun, namun udara terasa berat, seolah menandakan bahwa sesuatu akan terjadi. Di rumahnya, Letnan Arif Prasetya duduk di ruang tamu, menatap peta kecil yang dibentangkannya di atas meja. Di sampingnya, dua orang pria berseragam preman, namun tubuh tegap dan postur disiplin mereka jelas menunjukkan latar belakang militer. Mereka adalah Sersan Bayu dan Kopral Deni, dua rekan sepercayaannya sejak bertugas di Kalimantan. Arif menatap mereka lekat-lekat, lalu menunjuk ke satu titik di peta. Ini markas mereka, rumah kosong yang dijadikan sekretariat ormas. Lokasinya agak masuk ke dalam gang, sempurna untuk aksi sunyi, ujar Arif. Bayu mengangguk. Jumlah mereka biasanya, informasi terakhir malam hari hanya ada 3-4 orang, tapi target utama tetap 3, Andi, Beben, dan Raka. Arif mengatur napas, lalu menatap tajam. Kita datang, kita bersih, kita pergi. Jangan libatkan warga, cukup tangan kosong dan prinsip. Malam itu, sekitar pukul 1 dini hari, ketiganya tiba di gang sempit tempat sekretariat ormas itu berada. Mereka mengenakan pakaian hitam-hitam dan penutup kepala. Langkah kaki mereka nyaris tak terdengar, pendek, ringan, terlatih. Di dalam rumah, Andi, Beben, dan Raka sedang bermain kartu sambil tertawa keras. Di meja ada botol minuman keras dan beberapa bungkus rokok. Tak ada yang menyangka bahwa pintu depan akan terbuka tanpa suara, dan mimpi buruk segera dimulai. Bayu menghantam dada Raka dengan lutut begitu pintu terbuka. Raka langsung terjungkal ke belakang, kehilangan napas. Deni menyikut Beben ke arah rahang, membuat pria besar itu jatuh menabrak kursi. Arif menargetkan Andi, pria yang memimpin pengeroyokan keponakannya. Andi sempat hendak meraih besi di dekat pintu, namun Arif menendangnya lebih dulu, membuatnya terjatuh ke lantai. Arif tidak berbicara, ia hanya bergerak, efisien, cepat, mematikan. Tinju-tinjunya mengarah ke bagian tubuh yang membuat lawan lumpuh seketika. Sebuah kombinasi teknik bela diri, militer, dan pengalaman tempur. "Lu berani mukulin keponakan gue?" Arif bertanya pelan, namun setiap katanya mengandung bara. Andi hanya sempat mengerang sebelum sebuah pukulan ke ulu hati membuatnya melipat tubuh kesakitan. Tak ada satu pun dari mereka yang mampu melawan. Setiap gerakan balasan langsung dipatahkan secara telak. Tangan Raka yang mencoba mencengkeram dibanting ke belakang. Tulangnya terdengar patah. Beben berusaha kabur lewat jendela, namun Bayu menarik kakinya dan menghajarnya hingga tak sadar. Dalam waktu 7 menit, ketiganya tak berdaya. Tubuh mereka tergeletak di lantai dengan luka cukup serius, bukan luka yang mematikan, tapi cukup untuk membuat mereka belajar arti rasa sakit dan ketakutan. Arif memeriksa napas mereka,
memastikan tetap hidup. Ia bukan malaikat. Ia hanya mengirim pesan bahwa keadilan tidak selalu datang dari balik meja birokrasi. Sebelum meninggalkan tempat, Arif menaruh sebuah kertas kecil di meja, salinan surat izin kerja Gilang, lengkap dengan stempel RT dan RW, dan di bawahnya satu kalimat pendek, "Lain kali, lawan yang kalian pukul mungkin tidak sendirian." Ketiganya keluar dari rumah itu dengan tenang. Warga sekitar yang sempat mengintip dari balik jendela hanya bisa terdiam. Mereka melihat sesuatu yang belum pernah mereka saksikan. Pembalasan yang datang diam-diam, tapi begitu jelas pesannya. Letnan Arif dan timnya tak pernah menyebutkan siapa yang melakukannya. Tapi keesokan harinya, kabar tentang pengeroyokan balik terhadap 3 oknum ormas menyebar seperti angin. Beberapa orang tersenyum dalam diam. Mungkin keadilan itu masih ada, walau datang dengan caranya sendiri. Pagi harinya, warga sekitar sekretariat ormas berkumpul di depan rumah yang semalam menjadi lokasi penyerbuan diam-diam. Polisi sudah datang, memasang garis kuning, dan membawa ketiga korban, Andi, Beben, dan Raka, ke rumah sakit dengan luka cukup serius. Berita ini menyebar cepat. Ketiganya dilarikan dalam kondisi mengenaskan, tangan dan kaki lebam, beberapa tulang retak, dan wajah penuh memar. Yang membuat polisi heran, tidak ada satupun saksi yang melihat jelas siapa pelakunya, meski rumah itu berada di tengah permukiman padat. Tidak ada suara tembakan, tidak ada keributan besar, ujar salah satu warga yang tak mau disebutkan namanya. Tiba-tiba aja mereka ditemukan begitu. Ormas tempat Andi CS bernaung sontak geger. Ketua mereka, seorang pria parubaya bernama Herman, langsung menggelar rapat darurat. Ia bingung dan kesal karena jika ada yang bisa menghajar Andi ICS sebrutal itu, berarti pelakunya bukan orang biasa. Bisa jadi aparat, bisa jadi orang kuat. "Kita harus cari siapa yang berani main belakang kayak gini," teriak Herman di depan anggotanya. Namun, tak semua sepakat. Beberapa anggota mulai mundur. Mereka khawatir. Ini bukan sekadar balasan biasa, ini peringatan serius. Bahkan yang paling beringas di antara mereka, seperti Beben dan Andi, dibuat tak berdaya. "Apa kita mau balas? Kalau ternyata yang mukul mereka itu tentara beneran?" "Bisa berabe," ujar salah satu anggota yang mulai takut. Sementara itu, di sisi lain, warga justru menunjukkan reaksi berbeda. Di warung kopi, obrolan mulai terdengar penuh harap. "Gue sih nggak tahu siapa yang mukulin mereka, tapi jujur aja, udah lama mereka bikin resah. Pekerja, pedagang, semua dipalakin," ujar Pak Amin, tukang ojek yang sering mangkal di ujung gang. "Kadang kalau hukum nggak bertindak, ya ada aja caranya sendiri," timpal Pak Marwan, pemilik warung. Tak sedikit yang bersimpati diam-diam kepada pelaku misterius yang berhasil melumpuhkan ketiga preman itu. Bagi banyak warga, malam itu seperti keadilan turun dari langit. Mereka tahu tak boleh bersorak terbuka, tapi di dalam hati ada rasa lega. Polisi mencoba menyelidiki. Mereka memeriksa rekaman CCTV sekitar, namun tak menemukan jejak jelas. Sosok pelaku tertangkap samar-samar, bergerak cepat, dan tahu betul area buta kamera. Mereka seperti bayangan profesional. Letnan Arif di tempat berbeda duduk tenang sambil membaca koran pagi. Di halaman depan tertulis, 3 anggota ormas serang orang tak dikenal, polisi selidiki pelaku. Ia hanya tersenyum kecil, tak merasa bangga tapi juga tak menyesal. Ini bukan balas dendam semata, ini peringatan bahwa orang baik pun bisa marah. Bahwa keadilan kadang tak datang dengan jas dan dasi, tapi dengan tangan terlatih dan hati yang tak bisa lagi diam. Dan satu hal yang pasti, mulai hari itu, para oknum ormas di kawasan itu tidak lagi sembarangan. Mereka lebih banyak diam, lebih sering menghindar. Beberapa hari setelah kejadian malam berdarah itu, Gilang masih terbaring di tempat tidur. Luka-luka di tubuhnya perlahan mulai membaik, tapi trauma di benaknya belum hilang. Rizal sering datang menjenguk. Mereka tak lagi membicarakan pekerjaan, tapi lebih sering mengobrol soal hidup, tentang rasa kecewa, marah, dan pertanyaan yang belum punya jawaban. "Lu yakin itu pamannya Lulang?" tanya Rizal dengan suara pelan.
Gilang hanya menatap kosong ke langit-langit. Gue nggak nanya, gue juga nggak mau tahu. Tapi malam itu dia telepon, bilang jangan takut lagi. Dia cuma bilang satu kalimat, udah selesai. Mereka terdiam, kata-kata itu cukup untuk membuat Rizal paham. Mungkin memang Letnan Arif yang turun tangan, dan jika benar, Rizal merasa lega sekaligus takut. Lega karena mereka tidak sendirian, takut karena sadar bahwa dunia ini jauh lebih rumit dari sekadar hitam dan putih. Kabar serangan balasan misterius terhadap para oknum ormas itu menyebar luas di lingkungan sekitar. Beberapa pekerja proyek mulai berani kembali melanjutkan pekerjaan mereka, kali ini tanpa gangguan. Ormas yang biasanya patroli malam kini mendadak sepi, bahkan sekretariat mereka dikabarkan ditutup sementara untuk evaluasi internal. Warga mulai merasa aman. Beberapa orang datang ke rumah Gilang diam-diam, mengucapkan simpati dan dukungan. Ada yang datang membawa makanan, ada pula yang sekadar ingin memberi semangat. Mas Gilang, saya doakan cepat sembuh ya. Jangan kapok kerja jujur, Mas. Yang kayak Mas ini yang kami butuh di kampung ini. Ujar seorang ibu yang sehari-hari berjualan sayur keliling. Di tengah rasa syukur itu, ada juga luka yang belum pulih. Gilang sering termenung, menatap bekas luka di lututnya, atau memandangi ponselnya yang diam tanpa notifikasi pekerjaan. Ia mulai mempertanyakan banyak hal. Kenapa harus dengan kekerasan, Zal? Kenapa hukum gak pernah cukup untuk lindungi orang kayak kita? Tanyanya suatu malam. Rizal mengangkat bahu. Mungkin dunia gak adil, Lang. Tapi setidaknya, sekarang banyak orang buka mata. Gara-gara kejadian itu, semua orang jadi sadar. Kita ini bisa jadi korban kapan aja. Meski luka fisiknya akan sembuh, Gilang tahu bahwa luka batin ini akan tinggal lebih lama. Tapi dari semua rasa sakit itu, muncul sesuatu yang baru, keberanian. Ia mulai berpikir bahwa mungkin inilah saatnya, bukan hanya bekerja untuk hidup, tapi hidup untuk memperbaiki keadaan. Ia ingin bersuara, ia ingin membela para pekerja lain yang mungkin akan mengalami nasib yang sama. Di sisi lain, Letnan Arif memilih untuk tidak muncul ke permukaan. Ia tahu bahwa perbuatannya tidak bisa dibenarkan secara hukum, tapi ia juga tahu bahwa malam itu ia telah menyelamatkan lebih dari satu nyawa. Ia bukan pahlawan, ia hanya seorang paman yang marah karena keponakannya diinjak. Beberapa bulan telah berlalu sejak kejadian malam kelam itu. Luka di tubuh Gilang telah sembuh, namun bekasnya masih tampak jelas, menjadi saksi bisu dari ketidakadilan yang pernah ia alami. Meski sempat dirundung trauma, Gilang kini bangkit sebagai sosok yang jauh lebih kuat. Bukan hanya fisiknya, tapi jiwanya yang kini dipenuhi tekad dan kesadaran baru. Ia memutuskan untuk tetap di jalurnya sebagai teknisi jaringan. Namun kini, setiap proyek yang ia jalankan bukan hanya soal memasang kabel atau menyambung koneksi. Ada semangat berbeda. Ia merasa punya misi membuktikan bahwa orang kecil bisa bekerja dengan kepala tegak tanpa perlu tunduk pada ancaman dan ketakutan. Lingkungan sekitar pun ikut berubah. Warga mulai berani menolak pungli dan tekanan dari oknum-oknum ormas. Beberapa orang bahkan membentuk forum kecil untuk saling mengingatkan dan saling melindungi. Kasus Gilang menjadi contoh nyata bahwa melawan bukanlah hal sia-sia, asalkan dilakukan dengan keberanian dan dukungan. Di salah satu warung kopi tempat biasa para warga berkumpul, cerita tentang Letnan Arif masih jadi topik hangat. Siapa dia sebenarnya tidak semua tahu pasti, namun hampir semua orang sepakat, pria itu bukan sembarang orang. Gua nggak tahu siapa dia, tapi dia benar-benar bikin kita sadar. Kadang, kalau negara nggak bisa kasih perlindungan, ya kita harus saling jaga, ujar salah satu warga senior. Sementara itu, kabar tentang Andi, Beben, dan Raka juga masih dibicarakan. Setelah dirawat di rumah sakit, mereka menghilang dari Depok. Beberapa kabar menyebut mereka pindah ke luar kota. Bahkan ada yang bilang mereka ditegur keras oleh pihak yang lebih tinggi. Tidak ada yang bisa memastikan, namun yang jelas teror mereka sudah berhenti. Gilang tahu bahwa tidak semua orang punya sosok seperti Letnan Arif dalam hidupnya. Dan itulah yang mendorongnya untuk mulai berbicara lebih terbuka.
Ia diundang untuk menceritakan pengalamannya di komunitas pekerja dan forum warga. Ia tak lagi hanya menjadi korban, ia menjadi suara bagi mereka yang selama ini bungkam. Cerita ini pun menyebar tak hanya dari mulut ke mulut, tapi juga ke media sosial, forum diskusi, bahkan sempat menjadi sorotan sebuah program berita. Banyak yang merasa tersentuh. Banyak pula yang mulai membuka mata bahwa keberanian bisa datang dari mana saja, bahkan dari seorang teknisi kabel yang dikeroyok malam-malam. Dan Letnan Arif, ia kembali ke barak, melanjutkan tugasnya sebagai prajurit. Tak banyak yang tahu keberadaannya. Tapi bagi Gilang, pamannya itu bukan sekadar anggota militer. Ia adalah simbol dari keberanian yang tak banyak bicara, tapi tahu kapan harus bertindak. Cerita ini bukan hanya tentang kekerasan atau balas dendam. Ini tentang keberanian menghadapi ketidakadilan, tentang suara-suara kecil yang mulai berani bersuara lantang, dan tentang satu malam di mana hukum tak bicara, tapi keadilan tetap turun meski dalam bentuk yang berbeda